Nah, terus ini Mas, apa namanya? Kan ini agak aneh lah Mas. Saya 22 tahun di Jember Mas ya. Tapi saya melihat akhir-akhir ini ada perubahan yang cukup serius Mas. Ini setiap akan hujan, anginnya kencang sekali Mas. Ini menurut saya tidak sama dengan 10-20 tahun yang lalu gitu Mas. Ini fenomena apa ini kira-kira ini Mas? Ya sebenarnya kalau itu kan sudah ada ini ya Pak, kaitannya dengan masalah isu-isu tentang perubahan iklim itu ya, hidrometeorologi itu ya bagian di antara itulah termasuk angin itu. Memang sekarang kemarin ini kan hari apa ya, Sabtu atau kemarin. Ini kan banyak sekali pohon tumbang itu kan. Oh Sabtu kemarin Mas ya? Di Iya, daerah Sabtu. mana Mas? Ada di daerah mulai di kota-kota ini juga banyak, terus di luar Di kota-kota Mas. kota-kota banyak, terus juga di Rambi Puji ya, itu banyak yang pohon-pohonnya sudah lelah berdiri dia. Harus roboh, kemudian tim reaksi dari BPBD dan juga mungkin dari teman-teman juga ikut respon di situ kan itu. Berarti ini apa namanya iklim kita Mas ya yang sudah berubah ya Mas ya. Iya. Berarti ke depan ini apa namanya BPBD dan relawan pekerjaannya semakin berat kalau begitu Mas. Ya makanya harus memang apa ya, kalau memang berat ya pasti ya, tapi makanya kalau kemudian masyarakat juga memiliki sebuah kesadaran tentang itu, maka minimal bisa mengurangi risiko ya. Misalnya pola hidupnya sudah nggak buang sampah di sungai misalnya, sehingga nggak ada banjir ya, airnya langsung bisa lolos. Nah sehingga nanti tenaga dari teman-teman dari relawan dan juga mungkin BPD kan bisa mengcover persiapan untuk yang lain ya. Seperti itu kira-kira Mas. Iya. Ah ini Mas, ini mungkin pertanyaannya apa namanya agak nyeleneh sedikit Mas. Mungkin nggak ke depan itu kita kekurangan relawan Mas. Baik BPBD Mas, pokoknya relawan bencana lah gitu Mas. Nah. Kalau menurut saya enggak ya, enggak Mas. Jadi Jember itu yang saya tahu untuk yang masuk di daftar BPBD itu anggota atau komunitas relawan yang tercatat itu sekitar 50 sekian Mas. Oh banyak. Terbanyak mungkin di Jatim. Terbanyak sekali. Jadi kalau ada apel itu paling banyak emang. Banyak. Tapi lagi-lagi ketika ada bencana, yang nampak ya orang itu. Tapi semangatnya luar biasa gitu ya. Karena sekarang semua masyarakat ya, semua organisasi, kemudian semua komunitas-komunitas itu sudah banyak yang peduli dengan kebencanaan. Gitu ya. Ketika terjadi tanggap darurat itu, saya melihatnya bahwa mereka juga berjibaku untuk menurunkan relawan-relawannya untuk membantu gitu kan ya. Baik dari komunitas ya, contohnya mungkin dari komunitas ojek online kan seperti itu, kemudian dari perguruan seni bela diri, kemudian dari komunitas warga mana itu kan, perumahan-perumahan dan sebagainya, itu banyaklah. Kemudian komunitas-komunitas itu sekarang banyak yang terlibat di situ, ya, melibatkan diri gitu ya, sebagai bentuk kepedulian. Sehingga kalau seperti itu saya melihat bahwa Jember ini kayaknya tidak akan kekurangan relawannya. Dan mudah-mudahan memang selalu begitulah. Iya. Terus ini Mas, setiap institusi itu apakah idealnya perlu ada relawan Mas, khusus katakanlah menangani bencana lokal di sekitar mereka gitu Mas, atau katakanlah apa namanya tetap berharap banyak ini kepada BPBD, MDMC dan lain sebagainya gitu Mas. Memang mestinya di situ ada, jadi lagi kebencanaan itu sebenarnya kemanusiaan ini kan sebenarnya tugas bersama gitu bersama. Ya. Jadi kalau memang masyarakat kemudian di masing-masing institusi atau lembaga itu memiliki relawan-relawan itu, maka menjadi sebuah modal kita semua untuk bekerja sama di bidang kebencanaan itu Mas. Lebih enak gitu. Misalnya di Muhammadiyah sendiri misalnya ya, di setiap amal usaha misalnya di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini kan banyak juga di situ sekolah-sekolah yang tentunya di dalam
sekolah itu banyak murid itu ya, guru dan sebagainya. Nah, saya pikir juga strategi juga kalau di situ juga ada satuan itu ya, satuan yang memang menangani tentang bagaimana ikut bersama-sama, misalnya bagaimana ketika bencana misalnya gempa atau apa mensosialisasikan terus. Di situ juga ditunjuk Captain Floor-nya begitu ya. Betul, sehingga betul, ini juga bagian menjadi upaya untuk selalu ada kesiapsiagaan gitu ya di masing-masing lembaga itu, di masing-masing usaha juga saya pikir lebih bagus juga. Karena begini Mas, kalau misalnya gempa itu kan terjadinya pada waktu jam sekolah. Bayangkan sekolah di Muhammadiyah ada yang mungkin hanya satu lantai ya, dua lantai dan sebagainya. Nah, bayangkan bagaimana ketika gempa terjadi, sementara sosialisasi tentang gempa ini belum pernah tersosialisasikan kepada murid itu kan, bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Maka menurut saya kepanikan tentunya ya. Dan ini sebagai pintu masuknya banyak sekali korban ya. Karena panik, mungkin dia ada yang loncat, ada yang harus lari dan sebagainya. Berjejal-jejal. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya di intern Muhammadiyah sendiri, masing-masing lembaga pendidikan ini, amal usaha ini juga sudah ada di situ, saya pikir akan menjadi semakin bagus ya, semakin bagus. Artinya mengurangi risiko juga itu kan. Rumah sakitnya, mungkin klinik-klinik yang ada, begitu kan, perguruan tinggi dan semua. Sehingga di masjid-masjid ada namanya jamaah tangguh, misalnya kan begitu ya, sekolah tangguh, jamaah tangguh, pesantren tangguh. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya menjadi agenda besar dari MDMC untuk membentuk seperti itu. Memang sudah dilakukan dari beberapa sekolah-sekolah yang ada, tapi belum semuanya. Sehingga ini memang butuh semua yang ada di persyarikatan ini, majelis semuanya tentunya menjadi sebuah agenda besar kita, sehingga untuk bisa lebih pengurangan risiko itu betul-betul bisa terwujud begitulah, kira-kira begitu Mas. Jadi selama ini memang sudah ada Mas ya edukasi tentang tangguh bencana tadi itu Mas ya? Iya, sudah ada beberapa sekolah yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya kami membuat program itu adalah sebagai pemantik awal gitu ya. Jadi ketika ada lakukan, kemudian di situ ada tim dari sekolah yang juga misalnya di situ ada namanya Disaster Management Center sendiri begitu ya, yang kita latih begitu, sehingga sekali kita melakukan simulasi ya, edukasi, kemudian itu terus berjalan terus gitu kan. Wah, luar biasa. Kita mendampingi seperti itu. Nah, bayangkan di Jember ada berapa sekolah kan? Banyak sekali. Ratusan Mas. Nah, dihitung lagi siswa-siswanya begitu kan ya. Nah ini penting, karena saya pikir menjadi penting ketika kesiapsiagaan itu sudah terbentuk, maka ya risiko itu juga bisa terkurangi lah harapannya begitu. Karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, minimal kepanikan kan sudah tidak terjadi kan. Nah, setiap tahun mungkin ada simulasi secara berkala begitu ya, seperti itu. Sehingga kita berdamai gitu loh dengan bencana. Karena potensi ancaman selalu ada di sekitar kita kan. Kita nggak mungkin misalnya Jember gudangi bencana, ya apa ya kalau nggak mau ya jangan duduk Jember kan. Jadi yang dirubah adalah sikap kita menyikapi itu, kesiapsiagaan kita itu. Nah, pengetahuan tentang bagaimana pengurangan risiko bencana juga harus kita ketahui kan begitu, sehingga minim risiko lah begitu. Nah, ini berbicara MDMC Mas, saya juga penasaran tentang personalnya Mas. Ini apakah setiap hari siap siaga ini Mas? Paling nggak gini Mas, paling nggak. Saya kan mikir Mas, saya melihat kadang-kadang di bencana itu, kadang-kadang bencana itu terjadinya jam 2, itu MDMC itu jam 2.15 atau jam 2.30, kadang-kadang sudah di lokasi gitu loh Mas. Jadi saya mikir, mereka ini siapnya mulai kapan gitu. Padahal bencana itu kan tidak terprediksi kan Mas. Gimana Mas personil? Gak ada janjian. Gak ada janjian gitu. Saya mau longsor nanti jam 3 gitu kayak kita siap-siap gitu ya. Siap-siap. Itu gimana kesehariannya Mas? Iya gini, memang ada teman-teman yang mereka juga punya kesibukan masing-masing ya. Jadi, ya. Tapi tetap yang namanya komunikasi itu kan harus selalu kita. Yang sudah penjiwa itu apa ya? HP itu kalau ada grup
di tentang kebijakan pasti selalu kita buka dulu kan informasi apa. Kemudian ketika terjadi jedet gitu kan dari misalnya kita baca dari media sosial ya terjadi ini. Nah kemudian kita langsung konfirmasi apakah informasi itu betul. Kita kemudian konfirmasi juga dengan pihak BPBD misalnya seperti itu. Kemudian A1 ya udah teman-teman langsung respon. Siapa yang berangkat respon dulu ya, minimal ada namanya tim reaksi cepat. TRC itu kan TRC, ya. Tim reaksi cepat, dari tim reaksi cepat itu nanti kemudian dia asesmen di sana. Nah kemudian di asesmen itu nanti masukkan di pusat data informasi Pusdatin. Nah di Pusdatin itu nantilah yang akan mengelola informasi-informasi dan data-data terkait dengan kondisi di lapangan gitu kan. Nah dari situ nanti ada kajian-kajian apa sih yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan sekarang apa. Nah gitu. Nah kemudian kita bersambung kemudian dari teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa respon karena mungkin ada kesibukan gitu, tapi bisa mengkondisikan lewat WA group dan bagaimana ya kita lakukan lah. Koordinasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah apa yang kita lakukan, mungkin kalau butuh support logistik untuk apa. Nah kita tinggal jalan seperti itu. Berarti sudah refleks Mas ya? Iya. Refleks itu dalam artian banjir gitu. Nah itu pikiran ini langsung mengarah Mas ya, apa yang hujan deras, mendung itu itu Mas ya. Betul Mas. Jadi gini ya, ketika dilihat memang sudah mendung gelap gitu ya, itu di grup WA relawan Kabupaten Jember ya, itu semua sudah bahas. Misalnya laporan Kalisat, hujan rintik-rintik sendu gitu kan, teman-teman kan begitu. Oke, siap pantau terkopi, kemudian lagi yang dari Rambi, belum lagi ada yang dari Balung, ada yang dari Paleran, dari semuanya terus di situ. Nah kita apa yang melototi? Nanti apalagi yang ada di daerah hulu sana, yang di daerah pegunungan Kalijompo misalnya, itu kan ada juga. Itu langsung monitor kondisi sungai Kalijompo masih normal, aman, terkendali. Ya, kita cuma mantau dulu. Kalau sudah warning gitu kan, misalnya ada yang bilang sudah naik sekian dari angka 75-100 dari di aliran sungai itu kan ada kayak dam yang untuk meningkatkan ketinggian air itu. Nah kalau dari itu teman sudah siaga sudah. Wah ini biasanya jebol atau apa kan gitu kan. Nah seperti itu, prediksinya sudah seperti itu. Nah kita pantau terus grup itu sambil aktivitas. Ketika sudah ada informasi A1 tentang ini ya sudah berangkat sudah. Jadi seperti itu ya, karena mungkin sudah terbiasa ya, karena ada komunitas-komunitas seperti itu. Apalagi sekarang zamannya medsos gitu ya. Informasi selalu update gitu kan ya. Kita lihat di Facebook misalnya di Jember kan ada informasi medsosnya orang warga Jember kan ada itu. Warga Jember IWJ official. Nah, itu kan itu luar biasa dasarnya itu, informasi real time langsung share gitu kan. Nah, kemudian diinformasikan dikonfirmasi ya sudah, kita gerak-gerak. Seperti itu. Sampai seperti itu Mas ya. Iya, seperti itu. Itu mungkin orang awam selain relawan itu mungkin tidak sampai ke sana Mas tentunya gitu. Ini juga Mas ya, hasil pelatihan panjang atau gimana Mas, atau karena terbiasa dilibatkan di lapangan gitu loh Mas? Ya saling melengkapi sebenarnya, melengkapi gitu kan. Jadi antara hasil pelatihan kemudian juga lapangan ya. Lapangan ya, seperti itu ya kita ngikuti karena tiap biasanya kalau kita hanya berdasarkan hasil pelatihan di teori-teori itu kan kadang-kadang juga tidak sama dengan di lapangan juga. Ya kita kombinasikan. Terus ini Mas, saya penasaran juga Mas, waktu kejadian di letusan Gunung Semeru kemarin Mas di Lumajang. Ya. Itu kan MDMC itu terlibat tidak hanya lokal kan Mas, nasional itu Mas. Artinya begitu intens, begitu masif, dan tentu juga betapa kreditnya itu Mas, relawan di dalamnya Mas. Itu kemarin itu gimana ngaturnya itu Mas? Termasuk bantuan yang masuk Mas. Iya. Kan waktu itu orang bingung mau menyalurkan lewat mana kan gitu ya. Bukan karena sedikit Mas, karena saking banyaknya bantuan, betul. Juga saking banyaknya kelompok relawan gitu Mas. Jadi gini, ketika Semeru itu kan sebenarnya yang berwenang memang pihak pemerintah setempat ya. Gitu. Kalau kami MDMC Jember ini kita pasti akan koordinasi dengan wilayah, gitu kan, karena itu sudah menjadi, karena itu statusnya sudah tingkat nasional begitu ya, sehingga kita harus koordinasi dengan
wilayah. Sehingga yang turun di sana itu MDMC juga banyak sekali dari daerah-daerah luar kabupaten gitu kan. Semuanya se-Indonesia juga gitu kan mau datang ke sana juga gitu kan untuk melakukan itu. Nah, MDMC tentunya kenapa harus koordinasi dengan daerah di wilayah? Karena tidak boleh yang kemudian karena jadi gini, wilayah itu sudah punya manajemen tentang terkait dengan itu bagaimana menurunkan relawan, Mas. Misalnya begini hitung-hitungannya, ini potensi dari dampak gunung berapi itu seberapa besar? Oh, sudah dikalkulasi. Iya, sudah. Jadi nggak boleh semua langsung turun. Karena perjalanannya masih panjang. Berdasarkan hitung-hitungan dan pengalaman gitu ya. Itu nggak mungkin langsung tenaga harus dihemat. Betul. Mas, tenaga kemudian ya semuanya harus dihemat betul. Sehingga untuk menerjunkan relawan-relawan itu memang ada waktunya. Jadi misalnya sekarang jadwalnya dari mana nih? Gitu kan, yang kita butuhkan apa, yang dibutuhkan apa. Misalnya tahap awal pas tanggap darurat itu yang dibutuhkan adalah tim SAR. Nah, koordinasi dengan semuanya, tim SAR yang mau turun siapa didata dulu. Nah, kemudian di situ diterjunkan sama wilayah. Yang kita daftar adalah sekian orang. Diturunkannya kemana, sudah ada pemetaan kan itu. Nah, sampai berapa lama? 15 hari ganti, 15 hari ganti. Seperti itu biasanya di MDMC terjadi 15 hari, 10 hari, 15 hari ganti. Tujuannya memang kita nggak boleh lama-lama dulu di sana, Mas, karena ya jenuh gitu kan, menghindari masalah-masalah faktor psikologis sebagai seorang relawan juga gitu kan. Setelah 15 hari mereka pulang, recovery lah istilahnya, recovery. Kalau mungkin nanti dia mau berangkat lagi ya dia harus komunikasi dulu, konfirmasi dengan wilayah gitu kan ya, dengan Surabaya, Jawa Timur pada waktu itu. Begitupun dengan Jember. Jember walaupun memang gini, Jember itu memang menjadi koordinator Rayon 4. Ya, walaupun ditunjuk oleh wilayah gitu kan. Nah, kebetulan di Lumajang juga masih belum lama ada MDMC kan udah dilantik tuh, masih belum lama gitu. Ya. Sehingga untuk manajemen posko dan sebagainya memang kita diminta untuk membantu gitu, karena kabupaten terdekat gitu kan, terdekat ya, Tonggoan. Ya sudah kita ke sana, tapi juga tetap harus koordinasi dengan wilayah. Gitu. Nah, kemudian memang relawan begitu banyak. Nah, relawan begitu banyak. Kalau yang soal mengkoordinasi relawan di luar kita itu wewenangnya dari pihak pemerintah ya, seperti apa. Nah, kita yang penting koordinasi dengan wilayah, kemudian wilayah nanti tentunya sudah terjun di sana membuat poskor juga sudah koordinasi dengan pemerintah. Ya kita dengan menjalankan sistem itu aja. Seperti itu. Akhirnya tidak terjadi tumpang tindih, Mas ya. Iya. Dan, apakah ini, Mas? Apa? Setiap ada bencana itu koordinasi dengan wilayah sama pusat? Tergantung bencananya ya. Kalau memang sifatnya lokal aja mampu diselesaikan, pihak dari wilayah hanya mensupport gitu ya. Tapi memang jika dirasa membutuhkan bantuan dari teman-teman MDMC luar kabupaten daerah, itu maka akan didatangkan gitu kan. Sehingga setiap sore kita selalu memberikan laporan itu namanya. Jadi laporannya itu selalu kita sampaikan ke wilayah sebagai laporan kondisi terkini bagaimana hari ini, apa kebutuhannya apa gitu yang dilakukan hari ini, progresnya sampai seperti apa. Terus dari sana nanti kan dipelajari sama wilayah kan, oh ya ini apa memang butuh penambahan misalnya personel yang akan butuh, maka ya daerah-daerah yang lain, MDMC daerah lain itu akan didatangkan seperti itu, Mas. Tapi kalau masih lokal ya enggak biasanya. Seperti itu. Hanya sebatas mungkin laporan, koordinasi ya. Ya kalau teman-teman kadang-kadang yang di Pasuruan ya, ketika sini banjir, aku ya porono kan gitu kan. Koordinasi dulu ya wilayah. Panggilan jiwanya, Mas ya. Betul gitu kan. Kita sudah akrab soalnya dengan teman-teman kau daerah itu kan. Banyuwangi misalnya. Ya termasuk bencana di Banyuwangi itu, Mas. Itu kayaknya MDMC se-Jawa Timur ini aktif semua, Mas ya. Ya selama memang ketika bencana itu masuk ranahnya wilayah, masuk di wilayah ya. Maka ya semua yang ada di Jawa Timur pasti aktif turun ya, pasti turun namanya respon lah pasti kita seperti itu. Oke, Mas Fuad, terima kasih banyak ini, Mas. Sama juga, saya juga terima kasih banyak. Karena Mas Fuad sudah menyempatkan waktunya dan tentu apa yang disampaikan tadi ini informasi penting ya.
baik buat persyarikatan kita maupun buat masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi ketika terjadi bencana. Termasuk lembaga-lembaga kita tadi itu, Nah, ya betul. itu mungkin sangat penting itu, bahwa di setiap sekolah atau setiap institusi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Jember Punya disaster management center ya dia. punya disaster management center gitu di setiap lembaga, sehingga bisa mengurangi jumlah korban, Mas. Nah, Ya. resiko. Terima kasih banyak. Ya, betul. Nah, mengurangi resiko, nggih. Nggih. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Sekali lagi. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.